Ini gas isinya air, bukan gas. Waspadalah kakawanan yang nukar gas 3 kilo, isinya lain gas, isinya air. Oke, di video sebelumnya kita sudah melihat video-video kebodohan netizen akibat skip pelajaran fisika di sekolah. Nah, di video kali ini kita akan ganti melihat video-video yang menunjukkan apa yang akan terjadi kalau kita nggak pernah skip pelajaran di sekolah. Dan seperti biasa, untuk teman-teman yang melihat postingan-postingan menarik di internet, silahkan langsung aja tag akun sosial mediaku, atau kalian juga bisa kirim postingannya ke Discord. Oke? Memadamkan api dengan menggunakan prinsip Bernoulli. Oke, ada kebakaran. Oh, gila, keren juga. Memadamkan api tapi justru dari arah kebalikannya. Wah, ini kalau misal di Indonesia ya, ini udah dihujat ini Pak Damkarnya sama orang-orang yang di sekitar. Pak, kebalik Pak, arahnya kebalik. Padahal di sini Pak petugasnya memang menggunakan teknik yang berbeda, yaitu dengan menggunakan prinsip Bernoulli. Simpelnya, prinsip Bernoulli ini menunjukkan bahwa ketika ada udara yang bergerak dengan cepat atau air yang bergerak dengan cepat, maka tekanan di area tersebut nilainya akan menurun. Dan di sini, ketika petugas damkarnya menembakkan air ke arah luar, maka di sini tekanan di area ini nilainya akan menjadi rendah. Dan hal ini kemudian mengakibatkan udara yang ada di dalam ruangan ini yang tekanannya masih tekanan normal, kemudian tersedot ke arah luar. Dan berhubung api agar bisa menyala, dia memerlukan oksigen dari udara, maka ketika udaranya tersedot keluar, apinya pun kemudian bisa padam di sini. Tapi meskipun demikian, teknik ini nggak bisa diterapkan di semua jenis bangunan ya. Teknik ini hanya akan efektif kalau ruangannya yang terbakar adalah ruangan yang tertutup. Karena kalau misalkan ruangannya tidak tertutup seperti ini, meskipun petugas damkarnya berhasil menurunkan tekanan udara di luar, yang ada di sini tekanannya rendah, sehingga udara yang ada di dalam ruangan tersedot keluar, tapi di sini udara dari luar juga akan tersedot masuk ke dalam lagi. Jadi pada akhirnya percuma karena apinya tidak bisa padam nanti. Bahkan NASA nggak punya teknologi seperti ini. Wih, teknologi apa ini? Bahkan NASA katanya nggak punya teknologi ini. Wow, ini luar biasa cerdik loh. Dan ini jelas-jelas NASA bahkan nggak mampu ini untuk melakukan hal seperti ini. Ini di mana? Ini biasanya kalau kayak gini-gini tuh di Vrindapan ya teman-teman. Tapi ini cerdik sih, cerdik sekali. Karena misalkan nurunin batu batanya ini manual satu-satu, tentu saja akan capek nantinya. Kemudian kalau misalkan batu batanya diturunin lewat perosotan langsung dan masuk ke gerobak, bisa jadi batu batanya rusak, pecah. Dan di sini untuk mengatasinya, di bawahnya dikasih teknologi berupa bahan yang memiliki nilai elastisitas yang cukup tinggi, alias ban ya. Sehingga batu batanya memantul dan kemudian langsung masuk ke gerobak dengan aman. Wow, NASA nggak mampu ini untuk bikin kayak gini. Ini teknologinya udah di luar galaksi kalau di Vrindapan. Ketika seorang pesepeda paham hukum fisika dan aerodinamika agar bisa melaju lebih cepat. Oke. Biar lebih aerodinamis di sini dia mengubah pose tubuhnya. Gila. Yang lain loh ngayuh kayaknya cukup berat ya. Di sini dia dengan menggunakan hukum fisika ternyata bisa bahkan bergerak dengan lebih cepat. Ini pinter sih. Kalau misalnya ada yang tanya apa fungsinya belajar fisika di sekolah, nah kalian bisa nunjukin ini teman-teman biar bisa menang kalau balapan sepeda. Salah satunya itu. Nah jadi memang ketika kita bersepeda, memang ada gaya hembat udara
yang nilainya ini sebanding dengan luas penampang dari area yang terkena oleh udara ketika kita bersepeda. Makanya pesepeda balap biasanya membungkukkan badan mereka karena dengan demikian luas area yang terkena angin akan menjadi lebih kecil. Gaya hambatnya lebih kecil dan mereka pun bisa bergerak dengan lebih cepat. Dan gak hanya itu, di sini si mas-mas ini nggak hanya sekedar membungkukkan badannya, tapi bahkan sampai ngelurusin badannya sehingga luas area yang terkena oleh udara hanya kecil saja di area depan ini. Segini, sementara untuk lawan-lawannya ini yang terkena udara masih seluas ini. Akibatnya jelas saja di sini gaya hambatnya jadi lebih kecil dan dia pun bisa bergerak dengan lebih cepat. Ilmuwan fisika ini tidak hanya berbicara teori, tapi langsung membuktikan hukum fisika dengan menembak dirinya sendiri di dalam air. Waduh, itu agak ngeri nih. Wait. Ini? Oke. Ada pistol di sini yang akan menembaknya. Gak kena kan ini? Oke, alhamdulillah. Wow. Saya yakin itu dia dengan hasil perhitungan fisikanya. Partikel di air lebih rapat sehingga bisa memperlambat gerak. Ya, benar sekali. Jadi memang ketika ada sebuah benda yang bergerak dalam medium fluida, udara ataupun air, maka dia akan mengalami gaya hambat. Dan ini pun juga yang terjadi pada video sepeda aerodinamis tadi. Dia juga mengalami gaya hambat. Nah, besarnya gaya hambat oleh fluida dinyatakan dengan persamaan berikut ini. Di mana di sini rho adalah massa jenis dari medium yang dilewati, kemudian V di sini adalah kecepatan dari benda tersebut, CD ini adalah konstanta dari bentuknya, kemudian A ini adalah luas penampang dari bendanya. Nah, dari sini yang bisa kita perhatikan lebih awal adalah di massa jenis atau kerapatan dari medium yang dilewati. Air memiliki nilai massa jenis atau kerapatan yang jauh lebih besar daripada udara. Sehingga untuk benda yang bergerak di air, maka nilai gaya hambatnya nilainya akan menjadi sangat-sangat besar. Sehingga di sini pelurunya bergerak dalam jarak yang pendek saja sampai dia akhirnya bisa berhenti. Secara rata-rata peluru yang bergerak di dalam air nantinya akan kehilangan kecepatannya dalam jarak sekitar 2,4 meter saja. Jadi jaraknya cukup pendek sebelum nanti pelurunya bisa benar-benar berhenti. Dan ini juga yang jadi alasan kenapa kok bapak-bapak ini sangat yakin untuk ditembak di dalam air. Wow. Kalau aku sih sebenarnya ya walaupun yakin dengan perhitungan fisikanya, tapi kalau urusan nyawa kayaknya enggak dulu deh. Takut aku. Guru fisika menunjukkan prinsip Bernoulli. Oke, prinsip Bernoulli lagi. Standard way of filling this up. We'll take our breaths. Jadi di sini ada plastik. One hardly did anything. Yang coba ditiup oleh pak gurunya ini dan ternyata cukup melelahkan kalau niupnya itu dengan metode yang biasa, ditiup ya langsung di mulut. Let's see. Let me take all the air out of the balloon. Oke, dihilangkan airnya dulu, udaranya. So here we go. One big breath. Oke. Dan ternyata ketika ditiup
dari jarak yang cukup jauh, ternyata justru bisa mengisi plastiknya ini dengan udara dengan lebih cepat. Dan ini adalah juga salah satu penggunaan dari prinsip Bernoulli. Jadi yang terjadi di sini adalah ketika plastiknya itu ditiup dari jarak yang agak jauh. Ini bapaknya tadi. Dia meniupnya dari jarak tertentu. Maka di sini seperti yang tadi sudah kita pelajari, prinsip Bernoulli menunjukkan bahwa gerakan udara yang cepat akan menurunkan tekanan di area tersebut. Sehingga di sini tekanan udara di area sini nilainya menjadi rendah. Dan hal ini kemudian akan menyedot udara-udara yang ada di sekitar dan ikut masuk ke dalam plastiknya. Sehingga plastiknya bisa terisi dengan jauh lebih mudah. Metode ini jauh lebih efektif dibandingkan kalau niup plastiknya langsung dari depannya sini. Karena kalau kayak gini, yang keisi cuman dari udara yang ditiupkan saja. Udara dari luar nggak bisa masuk, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dan juga yang pasti jauh lebih capek. Tapi dengan fisika, proses ini bisa dilakukan dengan lebih cepat dan lebih efisien. Next. Kan du hjelpe meg? Det var lurt. Kayaknya ini adik bayinya masih belum sekolah ya, tapi kok udah pintar duluan, ini gimana ini? Hidup gak usah dibikin susah, Pak. Bener juga ya. Jangan-jangan ini adiknya udah ikut Genius Course sejak dini, kok bisa sepinter ini. Jadi Genius Course adalah kelas online yang aku buat, yang ini mengajarkan cara belajar secara efektif dan menjadi jenius. Kalian bisa nonton preview kelasnya di link yang ada di deskripsi. Dan kalian bisa join membership di tier premium untuk mengikuti kelasnya secara lengkap. Dan kalian pun nanti akan mendapatkan sertifikat digital ketika menyelesaikan kelas ini. Next. Waduh. Ini lava loh, logam panas dan dipegang gitu aja oleh bapak-bapak Rusia ini. Nggak masuk akal kadang orang Rusia itu. Ini juga adalah salah satu manfaat dari belajar fisika, yaitu bisa debus ya teman-teman. Gila, ini panas banget loh. Dan tangannya bisa tetap aman karena dia di sini orang Rusianya pasti sudah paham tentang latent force effect di fisika. Apa itu latent force effect? Lebih jelasnya kita lihat di fenomena ini dulu. Nah, jadi ketika kita naruh air di wajan yang panas, maka airnya nanti akan otomatis mendidih dan menguap. Tapi hal menarik justru terjadi ketika wajan tersebut dipanaskan sampai suhunya menjadi sangat tinggi. Ketika airnya dimasukkan ke wajan yang sangat panas ini, justru airnya ternyata nggak menguap. Dan ajaibnya dia seperti nggak menempel ke wajan dan membentuk tetesan-tetesan kecil. Ini terjadi karena ketika suhu wajannya sangat panas, maka airnya nanti akan menguap dengan cepat sehingga di bagian luar airnya ada lapisan udara yang justru memisahkan antara air dengan wajan. Sehingga bagian air yang ada di dalam ini terlindungi dan tidak mendidih, tetap menjadi air yang tidak menempel ke wajan. Dan ini adalah latent force effect. Fenomena ini juga yang melindungi tangan bapak Rusia ini sehingga dia bisa tetap aman ketika memegang lava. Karena ketika tangannya memegang lava, anggap aja ini tangan ya, ini tangan ya. Di sini air yang ada di tangannya nanti akan menguap dan membentuk suatu lapisan udara yang justru melindungi tangannya. Tapi yang perlu diingat, lapisan ini hanya muncul dalam waktu yang singkat. Kalau misalkan dia nyelupnya lama, ya melepuh. Makanya dia megangnya juga beneran yang kayak cepet banget. Jeder gitu aja.
Hanya orang yang memahami fisika yang bisa mengangkat beban ini. Oke. Di sini bebannya tidak seimbang antara kondisi di kanan dan di kirinya. Satu sisi lebih berat, sementara satu sisinya cuman ada satu keping aja. Wow. Lagi-lagi ternyata memang perlu pemahaman fisika untuk mengangkat beban ini. Tapi sebenarnya nggak hanya itu sih teman-teman. Bahkan meskipun orang paham prinsip fisikanya, tapi ototnya nggak kuat loh ngangkat beban ini. Gila, ini berat banget. Ini berapa kilo ini? 50 aja ada ini. Aku sih nggak kuat ya. Aku paham fisikanya tapi nggak kuat untuk mengangkatnya. Nah, jadi apa sih yang terjadi di sini? Ini berkaitan dengan titik pusat massa. Jadi misalkan di sini kita memiliki sebuah beban yang komposisi beratnya di bagian kiri dan kanannya sama, maka di sini pusat massanya berada di titik di tengah. Jadi seakan-akan beratnya terkonsentrasi di titik ini. Sehingga ketika ada orang yang menarik beban ini dengan kedua tangannya ke arah atas, maka dia bisa seimbang dan mengangkat beban ini kalau gayanya lebih besar dari gaya berat. Tapi hal berbeda terjadi pada beban yang komposisi bebannya nggak seimbang. Di sini pusat massanya nggak lagi berada di tengah, tapi bergeser ke arah beban yang lebih berat. Sehingga katakanlah beratnya ada di sekitar sini. Titik pusat massanya ada di sini. Sehingga ketika ada orang yang mencoba mengangkat beban ini dengan kedua tangannya, yang satu di sini, kemudian yang satu di sini, yang terjadi justru adalah dia akan membuat barbel ini nantinya akan berputar menjadi tidak seimbang. Dan ini juga yang bisa kita lihat dari berbagai orang-orang yang mencoba mengangkat beban ini. Karena dia menggunakan tangan kirinya juga, justru ini akan membuat bebannya berputar, nggak seimbang. Dan justru cara terbaik untuk mengangkat beban ini adalah dengan menggunakan cukup satu tangan saja yang terkonsentrasi langsung pada titik pusat massanya. Karena kalau langsung diangkat di sini bebannya akan tetap seimbang, dan kalau tarikannya lebih besar daripada gaya berat, dia akan bisa terangkat. Dan ini yang ditunjukkan oleh video yang terakhir. Dan itu dulu saja teman-teman untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan kalau kalian nemu postingan-postingan menarik di internet, jangan lupa untuk tag akun sosmedku atau kirim postingannya ke Discord. Oke, demikian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.